Ya, terima kasih masih bersama kami. Saya menuju ke Partai Golkar yang baru saja mendapatkan 1 kursi tambahan ya Pak ya di kabinet. Selamat. Jadi semua total sekarang menjadi 3. Ini berarti semakin publik yakin bahwa Golkar satu suara dengan pemerintah saat ini. Atau Golkar sudah bisa ditaklukkan pemerintah saat ini. Sebelum menjawab pertanyaan saya yang nanti. Iya. Golkar sekarang ini berada dalam koalisi pendukung pemerintah dan itu memang sudah menjadi tekad Golkar untuk mensukseskan pemerintahan Pak Jokowi JK ini. Karena itu maka apapun yang dikerjakan oleh pemerintah itu menjadi juga bagian tanggung jawab dari Partai Golkar, baik itu di parlemen maupun ketika kader-kadernya yang berada di pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kota. Jadi suatu hal yang wajar karena memang Golkar itu sejak lahirnya dia memang bersama pemerintah. Beberapa kali sempat ada usaha untuk menjauhkan Golkar dengan pemerintah, tetapi pada akhirnya kembali lagi ke karena memang bukan kitoh Golkar untuk menjadi partai oposisi ya Pak ya, selalu senang berdampingan dengan eksekutif. Baik, Pak Zainuddin Amali, saya ingin Anda menjawab pertanyaan yang sama seperti yang saya ajukan kepada partai politik yang lain begitu. Yakinkan pemilih Golkar tidak memainkan isu SARA dan hoax. Ya, bagi Golkar Pilkada 2018 tahun 2018 di 171 ini sangat penting. Karena apa? Tidak sampai 1 tahun lagi kita akan berada di Pileg dan Pilpres. Kalau Pilkada 2018 ini tidak tertangani dengan baik dan sempat muncul ekses-ekses yang signifikan yang akan mengganggu menuju ke Pileg dan Pilpres, maka itu sangat berbahaya buat kita sebagai bangsa. Karena itu kami berkomitmen sejak awal Golkar menyampaikan bukan hanya kepada kader, kepada konstituen, tetapi kepada calon-calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar. Itu sudah diikat komitmennya sejak awal, tidak boleh menggunakan SARA, tidak boleh hoax dan lain sebagainya. Karena kami memberikan arahan dan gambaran kepada calon-calon kepala daerah, ketika itu Anda lakukan, maka itu akan membahayakan bukan hanya untuk pilkada di tempat itu, tapi dia akan merembet kemana-mana dan akibatnya sangat bahaya buat bisa bangsa ini. Bangsa. Ya. Tidak menggunakan isu SARA, tidak menggunakan isu hoax, tapi memperbolehkan money politik? Ya, itu termasuk yang juga tidak diperbolehkan. Artinya secara umum tentu partai manapun tidak memperbolehkan itu. Nah, apa yang kemudian menjadi kekhawatiran, dan itu sudah diantisipasi Golkar dalam Pilkada serentak 2018 ini, paling tidak kami melihat ada 3 kerawanan di Pilkada. Pertama tentang akan maraknya politik uang, yang kedua adalah maraknya penggunaan isu SARA, hoax dan lain sebagainya, dan ada satu lagi, penggunaan media sosial yang secara tidak bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu di dalam tim Pilkada pusat kami ada khusus yang menangani itu. Ketika ada calon kepala daerah di mana saja yang sudah mulai kelihatan memainkan isu-isu yang dilarang oleh partai, maka segera akan datang teguran kepada calon itu. Kalau itu kader yang kami usung, maka sanksinya ada tambahannya. Tetapi kalau yang dari luar kemudian kami ikut mengusung, tentu kami hanya bisa mengingatkan karena ada partai-partai lain juga yang bersama-sama berkoalisi yang memberikan dukungan kepada calon tersebut. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Zainuddin Amali, Ketua DPP Partai Golkar. Saya menuju ke Pak Roy Suryo, Waketum Partai Demokrat. Begitu yang bersebelahan dengan PDIP. Oh iya, akrab kan? Cair memang ya, di grassroots-nya cair. Yang tidak cair kan cuma di piramid atasnya. Ini persepsi. Aslinya tidak. Aslinya tidak? Oke, tolong dibuktikan. Iya, jadi alhamdulillah kalau kami Partai Demokrat sesuai dengan apa yang selalu ada pada slogan kami, nasionalis dan religius, itu sudah mengusung betul bahwa apa yang diperdebatkan hari ini itu sudah jelas kami lakukan pada Pilkada 2 sebelumnya dan bahkan selama 10 tahun ya ketika ketua umum kami
Pak Profesor SBY itu memimpin. Jadi artinya negeri ini aman, damai, dan insya Allah itu juga aman juga. Nanti kita jaga bersama, Partai Demokrat menjaga pilkada yang ketiga ini, 171 daerah ini, itu akan benar-benar bisa aman dan jauh dari isu SARA, jauh dari hoax. Satu yang mungkin bisa juga berhubung tadi disebut bagaimana di Jakarta, itu juga satu contoh bagaimana Partai Demokrat itu memberikan contoh, memberikan bahkan contoh itu dilakukan oleh anak yang masih muda, anak yang zaman now, ya, dia perwira, ya, TNI, tapi dia langsung mundur dari jabatannya, ya, tanpa diperintah apapun, dia langsung mundur dan dia ikut kontestasi pilkada, dan ketika dijatakan pada putaran pertama pun tidak beruntung untuk mendapatkan kesempatan berikutnya. Bukan kalah tapi tidak beruntung, ya? Iya, menyatakan kalah dan menyatakan selamat kepada dua kontestan berikutnya, dan kita lihat semuanya dengan aman dan damai. Kalau pelakunya, insya Allah semua partai politik, 14 partai politik ini juga menjaga keteladan bersama, itu akan aman. Oke, komentar Partai Demokrat atas Partai Demokrat kan selalu mengatakan berada di tengah, partai yang mengkritik begitu ya, kritisi tapi partai tidak penyeimbang. Partai penyeimbang, mengkritik tapi tidak juga mau memposisikan diri sebagai partai oposisi. Ini karena mau cari selamat atau apa? Saya nggak tahu. Begitu. Tidak dong. Partai penyeimbang. Justru itulah kami objektif, Pak Fesi. Jadi tidak semua kalau apa yang ada kepada kebijakan, kebetulan pemerintah sekarang, pemerintahan Pak Joko Widodo itu kita dukung sampai dengan 2019. Dan kami insya Allah objektif. Kalau memang kebijakan itu mungkin tidak tepat, dulu kami memberikan kritik keras, ya, ketika kami memberikan refleksi Ramadan waktu itu kritiknya cukup keras. Tapi ketika pemerintah melakukan hal yang sudah on the track, ya kami lurus. Dan bahkan tadi kalimat pembuka tadi akrab, memang akrab, ya, dari 17 provinsi. Kami dengan PDI Perjuangan itu jelas-jelas bergandeng tangan itu di 2 provinsi, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat. Bahkan di Kalimantan Barat sangat cantik, calon gubernurnya PDI Perjuangan, calon wakil gubernurnya kader dari Partai Demokrat. Jadi itu kan menunjukkan bagaimana keindahan demokrasi yang bisa kita jaga. Oke, baik, terima kasih Partai Demokrat. Saya menuju ke PKS. PKS, silakan menjawab pertanyaan saya. Calon yang menggunakan isu SARA minimal dia memiliki 4 kerugian. Apa itu? Calon yang menggunakan serangan SARA, menjelek-jelekkan konteks suku, menjelekkan agama, penghinaan agama, dan juga golongan. Kalau kita tambah lagi profesi-profesi lainnya, dia akan 4 kerugian. Kerugian pertama, persoalan hukum akan dihadapi calon tersebut. Ya. Kerugian kedua, level kenegarawan dia turun untuk menjadi pemimpin. Karena belum dewasa dia untuk menjadi pemimpin. Ketiga adalah justru mengundang antipati publik. Dan yang keempat, bisa dimanfaatkan oleh rivalnya untuk menyerang balik. Jadi sangat naif kalau calon pilkada atau tim kampanye menggunakan SARA dalam bentuk serangan dan penghinaan. Biasanya bukan tim kampanye atau calonnya, tapi ada mesin-mesin tertentu yang digerakkan dari berbagai sudut kota maupun dari luar negeri yang memproduksi isu SARA dan hoaks itu. Ya, saya kira aparat kepolisian sudah disediakan dan kita semua ada Bawaslu KPU. Dan kalau kita melihat orang seperti itu, kita bertindak. Hanya kita harus hati-hati. Berbuat atas nama calon A, ternyata sebenarnya dia digerakkan oleh calon B. Jadi kita menyerahkan kepada aparat, silakan dicek benar nggak ini, karena dia berbuat seakan-akan untuk si A, ternyata sebenarnya menggerakkan calon B, ya. Jadi 4 kerugian itu. Tetapi kalau calon menggunakan secara cerdas, yang dimaksud dengan SARA adalah aspirasi keragaman suku, berbagai agama, golongan, profesi, usia, itu calon yang cerdas. Dia menampung berbagai aspirasi tersebut, mengakomodir dalam bentuk kampanye dia, dan mensinergikan dalam bentuk visi misi program. Itu positif. Itu sah-sah Oleh karena saja. itu, kita mengatakan SARA yang dilarang. Sekarang saya minta KPU mungkin mengklarifikasi. Yang dilarang itu adalah penghinaan. Penghinaan. Jadi bukan SARA dalam arti orang calon disambut oleh acara tradisi kesukuan, SARA. Enggak, bukan itu. Dia disambut dengan rebana atau disambut dengan
keagamaan tertentu SARA, bukan begitu. Yang disebut SARA adalah penghinaan. Manakala tidak ada unsur penghinaan itu dia bukan SARA. Oke, baik. Yang dikhawatirkan, yang kemudian digenderangkan nanti pada Juni 2018, menjelang Juni 2018 adalah ada pernyataan pemuka agama, sejumlah agama lah, begitu ya, yang menyatakan jangan pilih ini karena berlainan dengan agama Anda. Pilihlah ini karena sama dengan agama Anda. Bagaimana Anda bisa meyakinkan PKS tidak akan melakukan hal itu? Kalau seorang tokoh agama mengatakan karena keyakinan agama saya memilih seagama, boleh dilakukan, itu di dunia pun terjadi. Mau dia Muslim, non-Muslim, Hindu, Buddha, silakan. Yang tidak boleh dia menjelekkan agama lain, menjelekkan calon lain. Tapi kalau dia menghimbau karena persamaan, apakah dia NU, apa dia Muhammadiyah dan lain-lain, itu sesuatu yang biasa. Dan itu tidak masuk dalam golongan dalam PKPU penghinaan kepada jadi agama. sah-sah saja ya Sah dalam itu. Saya Jadi akan kita harus clear. nanti. Kita harus clear betul. Nanti saya minta silakan Mbak tanya kepada KPU dan Bawaslu. Clear betul kita bicara SARA itu bicara apa? Penghinaan, penodaan, caci maki. Disitulah kenanya. Baik pribadi maupun kelompok. Oke. Oke, itu statement dari PKS. Terima kasih. PKS menuju ke P3 masih dengan pertanyaan yang sama. Silakan. Ya, terima kasih. Bagi P3, pertama, kampanye bersifat hoax dan SARA itu paling dihindari. Pertama, hoax. Hoax kalau P3 sebagai partai Islam, kita ayatnya jelas, al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Maka hal-hal yang berbau fitnah itu dihindari oleh P3, termasuk calon-calon kepala daerah. Yang diusung P3. Yang diusung oleh P3. Maka apa yang disampaikan P3 dan juga calon-calonnya dalam setiap kampanye adalah fakta dan kenyataan yang ada, termasuk program-program yang ada, yang nyata, yang real, yang itu disampaikan. Kalau yang bersifat hoax kita hindari, dan itu sudah kita sampaikan kepada seluruh calon kepala daerah yang diusung oleh P3. Yang kedua, kaitannya dengan SARA. Saya kira persoalan SARA kita harus hati-hati. SARA yang yang masuk kategori SARA yang dilarang apabila tadi saya setuju bernada kebencian, penghinaan, dan itu sudah diatur dalam PKPU 4 tahun 2017. Tinggal bagaimana KPU, Bawaslu mencermati konten kampanye dari setiap pasangan calon. Bedakan antara SARA dengan naluri dan keyakinan. Tadi sempat disinggung bahwa seseorang karena kesamaan agama tertentu memilih calon pemimpin berdasarkan naluri dan keyakinannya, tidak ada masalah. Yang tidak boleh apabila itu menjelek-jelekkan orang lain. Tapi kalau ada seruan untuk tidak memilih ini karena berbeda agama, itu pandangan P3 bagaimana? Saya kira itu tugas dari tokoh masyarakat ataupun tokoh agama secara internal pada jamaahnya. Dalam konteks tertentu, bedakan mana ruang kampanye, mana dia sebagai penceramah agama. Saya itu dua hal yang berbeda supaya kita tidak dicampur adukkan dan tidak diadu domba oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Bagi kami, bagi P3, komitmen NKRI itu harga mati. Isu SARA dan hoax harus dihindari. Oke, baiklah, kita berikan aplaus kepada sejumlah partai politik yang tadi saya sudah tanyakan. Begitu, isu mengenai partai politik seyogyanya memang mengejar kekuasaan. Tapi apakah dengan cara, berbagai macam cara, membuka aib seseorang, lalu memainkan isu-isu yang sudah menjadi ranah-ranah privat? Kita akan kembali sesaat lagi.